Hai Dir, balik lagi sama Mama Ulan Tarot. Oke, gimana kabar kalian? Bahagia dan sehat selalu dong, tentunya, pastinya. Oke, di sini Mama ada pesan untuk kalian tentang apa? Efek Kundal. Nah, ini adalah kaitannya tentang dirimu beberapa hari ini atau bahkan 3-4 hari atau 1 minggu kesini kamu merasa bahwa kepalamu itu sering sakit atau bahkan kayak berputar-putar gitu atau bahkan kayak masuk angin gitu. Nah, ini adalah efek kundalmu sudah mulai aktif, yang dimana kamu butuh menselaraskan ini agar kundalmu ini bisa selaras dengan tubuhmu atau juga bisa selaras dengan cakra mahkotamu. Karena kenapa ini kerasanya sakit gitu ya, atau bahkan kayak kedutan gitu, kayak atau ada sesuatu hal yang jalan di area wajah atau kepalamu gitu. Nah, ini adalah efek kundal yang udah aktif sempurna tapi nggak selaras dengan cakra mahkotamu atau cakra mahkota ketigamu gitu. Nah, gimana cara menselaraskan ini? Oke, gini. Kamu jangan takut jika kundalmu ini sudah aktif, karena memang ini adalah suatu koneksi atau bisa dibilang kamu ini udah kayak kekuatan yang kamu milikin itu yang akan sempurna gitu loh, bisa dibilang kayak gitu. Dan mulailah gini, mungkin ada yang sulit tidur atau pola makanmu menurun. Ini adalah efek dari kundalmu, atau kadang makan makanan kesukaanmu itu yang tadinya kamu suka banget jadi nggak suka. Itu udah alami ya, jadi tubuhmu itu menyesuaikan dengan kondisi kamu gitu. Bukan berarti tiba-tiba kok aku aneh ya gitu, enggak. Itu adalah penyesuaian atau alarm tubuhmu menginginkan makanan itu. Atau tiba-tiba makanan kesukaanmu kamu jadi nggak suka, dan makanan yang nggak kamu suka tiba-tiba jadi suka. Itu nggak masalah ya, karena kamu ini memiliki bakat supranatural yang luar biasa yang Mama lihat di sini, yang begitu dalam, begitu kencang. Oke? Jangan pernah takut. Intinya kalau kamu memang memiliki bakat supranatural dan udah aktif gitu ya, jangan pernah takut jika kamu bisa melihat sesuatu hal yang orang lain nggak pernah lihat gitu. Ataupun contohnya kamu kayak aku belum siap gitu, aku udah siap gitu, enggak. Kamu mau siap nggak siap harus kamu terima, karena semakin kamu lawan, semakin kamu nggak mau terima, ke tubuh kita efeknya itu lumayan, dan bahkan kayak sakit gitu loh. Ada yang bahkan kayak nggak cuma secara fisik aja sih sakit gitu, tapi kayak resah, gelisah, gundah, dan rasanya itu nggak karu-karuan gitu, kayak hampir depresi. Jadi terima aja, nggak usah takut. Supranatural itu nggak seserem itu. Dan jika ada bisikan-bisikan sesuatu hal yang kamu rasa, sebenarnya gini, sesuatu hal yang ada di dalam tubuhmu, jika wujudmu ini udah kuat, yang ngikutin itu nggak cuma 1 atau 2 gitu, tapi banyak gitu. Bahkan dari entitas-entitas lain pun juga ngikut gitu. Dan leluhur itu sebenarnya ada cuma untuk ngejagain kamu, atau beliau ini minta disempurnakan sebenarnya gitu. Tapi bukan berarti beliau ini atau leluhurmu itu akan tetap selamanya di dalam tubuhmu, itu juga enggak ya. Jadi kalian jangan salah persepsi atau mikir bahwa kalian yang diikuti leluhur itu selamanya leluhur itu ada di badanmu. Enggak, leluhur itu butuh disempurnakan hingga akhirnya menjadi cahaya ilahi, dan melalui pengetahuan atau DNA beliau itu baru kamu akan mendapatkan kekuatan spiritual maupun supranaturalmu gitu ya. Oke. Tapi sebelum itu, ini adalah general reading energi banyak orang, jadi pintar-pintarlah kamu untuk memilih dan memilah pesan yang masuk. Intinya kamu ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Dan kalian jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya, agar kalian bisa menikmati video-video terupdate yang Mama buat untuk kalian. Oke. Tapi sebelum itu Mama akan menggunakan kartu tarotnya. Oke Dir, ini adalah general reading energi banyak orang, jadi pintar-pintarlah kamu untuk memilih dan memilah pesan yang masuk atau mengklaim energi ini. Efek energi kundal. Seperti kata lagi.
Nah, efek energi kundal ini sendiri tuh mama sampai merinding ya. Ini terjadi semuanya ini karena memang tektokannya kamu dan energi kundalmu itu udah dari lama gitu, dan ini tuh baru kayak dulu itu yang mama lihat kamu yang nyampe di video mama ini ada yang aktif, ada yang nggak aktif, nggak aktif. Nah saat ini tuh yang udah gencer-gencernya gitu loh, yang aktif banget gitu loh. Oke, ini adalah double decknya. Oke, gini, kamu yang nyampe di video mama ini artinya energi kundal kamu itu udah benar-benar aktif, atau bisa dibilang membutuhkan keselarasan dengan cakra-cakramu, karena ada beberapa sumbatan yang mengakibatkan kundalmu ini nggak bisa naik ke cakra mahkota, terutama dari mungkin kalian terlalu memikirkan banyak hal di luar dirimu, itu juga pengaruh ya. Terus kamu makan makanan yang terlalu pedes gitu, atau bisa dibilang kayak kurang vitamin gitu. Terus abis itu juga pola istirahatmu, tidurmu itu juga enggak kurang gitu loh. Jadi di sini yang mama lihat energi ini udah kenceng banget masuk di kamu, tapi terkadang dari pola makan, istirahat itu juga berpengaruh gitu loh, nggak cuma gitu. Jadi kayak tiba-tiba kamu nih kadang terlalu mencemaskan sesuatu hal yang berlebihan, padahal sebenarnya yang kamu cemasin ini nggak ada gitu, atau nggak serumit itu gitu. Tapi kamu ngerasa kayaknya gimana ya hari ke depannya, atau gimana ya kehidupanku ke depan, atau keuangan dan lain-lain gitu. Kamu terlalu cemas di situ, dan secara nggak langsung kamu memikirkan itu terus gitu. Dan kamu lupa masuk ke dalam dirimu atau tubuhmu yang harusnya kamu pikirin. Nah, di cakra mata ketiga ini, contoh nih di sini, ini tuh lagi kencang-kencangnya gitu, karena di belakang sini tuh aktif gitu. Jadi untuk mendapatkan kekuatan spiritual maupun supranaturalmu ini, mulailah sering-sering meditasi, puasa untuk detoksitas tubuh. Dan yang pasti gini, jangan pernah takut oleh hal apapun. Yang sebenarnya itu ketakutan itu hanya ada di dalam dirimu. Dan kalau ada orang yang ngomong, oh kamu musyrik, oh kamu menduakan Tuhan apa segala macam, enggak. Semua yang terjadi di dalam kehidupan kita nggak ada yang kebetulan. Cuma kalau kita nolak itu udah pasti ada konsekuensinya. Dan jika kita menerima juga udah pasti ada gift-nya. Semua ini yang di dunia ini atau di semesta ini, kita itu bertukar melalui energi. Jadi mulailah benahi dulu dari pola makanmu, pola istirahat, dan buka mindsetmu seluas mungkin. Jangan batasi itu, dan jangan pernah takut. Dan satu hal lagi gini, jika saat ini kamu lagi hamil atau bisa dibilang ngidam, tapi kundalmu ini udah aktif dan membuat badanmu ini nggak enak, cobalah kamu meditasi atau mandi pakai bunga 7 rupa untuk detoksitas. Dan jika kamu sudah tahu kamu memiliki bakat spiritual maupun supranatural, yuk mulai gali potensimu, mulai belajar. Jangan pernah takut, karena itu nggak serem sama sekali. Ya memang sebenarnya gini, kamu bisa melihat hantu, setan, ataupun apapun itu, semua itu tinggal tingkat kemampuan dari dirimu atau keahlianmu sendiri. Nggak semua orang yang memiliki bakat spiritual itu bisa melihat hal-hal gaib gitu, cuma merasakan aja, nggak semuanya bisa melihat. Tapi tergantung dari kemampuan si orangnya itu sendiri gitu, apakah dia mumpuni atau enggak. Dan tergantung tingkat ilmunya juga, itu tuh ada tahapan-tahapannya gitu, nggak semua orang sama gitu. Dan yang pasti gini, sesuatu hal yang sudah ditakdirkan menjadi milikmu, itu pasti akan menjadi milikmu. Jangan pernah kamu lawan, jangan pernah kamu tahan, biarkan aja, lepaskan aja, semesta mau membawanya kemana. Jangan pernah takut, percaya pada intuisimu, dan percaya pada dirimu sendiri bahwa kamu memang memiliki kekuatan itu, kekuatan yang luar biasa, yang tak terhingga. Universe benar-benar bisa dibilang itu
kekal itu hanya milik Tuhan. Kita sudah tahu gitu, tapi yang pasti gini, kamu harus tetap melihat situasi dan kondisi tubuhmu juga gitu. Jika memang kamu ditakdirkan untuk memiliki itu, ya udah, nggak apa-apa, terima aja, jangan dilawan. Dan jika kundalmu ini udah aktif, coba selaraskan lagi dengan cara apa? Meditasi, grounding, ataupun cleansing energi. Jika kalian ingin cleansing energi, yuk cleansing energi. Dengan cara apa? Healing atau bisa dibilang penyembuhan, penselarasan gitu. Dan di sini energi kundal ini juga bisa membawa kamu ke keberlimpahan atau kestabilan secara finansial. Kok bisa, Mak? Iya, karena secara nggak langsung dia ini akan mengubah tingkat kesadaranmu, akan bisa dibilang menjadi lebih naik gitu. Terus yang satu, ke kesehatan juga bagus, rezeki juga bagus, pokoknya semua itu kayak terbuka secara perlahan tapi bertahap, satu persatu, nggak bisa langsung del gitu ya, tapi ya satu persatu. Dan gini, jika ini semua udah selaras, secara nggak langsung pola pikirmu akan berubah dan kayak, oke, ternyata polaku ini yang salah, oh ternyata cara pandangku ini yang kemarin ini kurang jelas gitu. Atau sekarang itu setelah kundalmu aktif dan selaras dengan cakra mahkotamu, akhirnya kamu mendapatkan kejelasan itu, atau tingkat kesadaranmu itu udah naik dan kamu sudah mengerti pola-pola yang atau kode-kode yang diberikan oleh semesta buat kamu gitu. Dan kamu akan mulai terhindar dari pertemanan yang toksik atau orang-orang yang ngebuat energimu itu downgrade. Itu memang kayak secara perlahan, nggak tersadari, tapi secara nggak langsung semesta itu detoksitas semuanya. Lingkungan pergaulan, tempat tinggal, kerjaan, semuanya bertahap satu persatu. Betul. Hilangkan kecemasan dan keraguan. Percaya pada dirimu sendiri, percaya pada intuisimu. Mulailah tenang dalam menghadapi situasi dan kondisi apapun. Fokuslah. Semua jawaban ada di dalam dirimu. Ikuti intuisimu, ikuti mau dibawa kemana. Jangan kemerungsung, karena sejujurnya yang bisa menuntunmu itu hanyalah dirimu sendiri. Baik, benar, buruk, salah, itu kamu sendiri yang bisa menentukan. Ikuti intuisimu. Dan jangan pernah dilawan ataupun ditolak. Mengalir, ikutin. Kamu tahu bahwa sebenarnya sesuatu hal yang terjadi di dalam kehidupanmu itu sudah dituliskan di sana sebelum kamu dilahirkan. Jadi jangan pernah kamu tolak, ikutin aja, nikmatin aja. Dan bebaskan pemikiranmu. Buatlah tak terbatas. Agar kamu tidak mendapatkan atau menerima suatu pengulangan yang gitu-gitu terus dalam hidupmu. Capek kalau setiap hari remedi terus. Kalau ingin belajar, yuk belajar, gali potensi itu. Dan jangan pernah takut untuk memulai. Jangan pernah takut. Itu nggak seserem yang kamu pikirkan. Sesuatu hal terkadang yang kamu cemaskan terlalu berlebihan, itu yang akan kamu terima. Jadi bebaskan, nggak usah cemas, nggak usah sedih, nggak usah terlalu ngoyok mikirnya. Bebasin aja, relaxin aja gitu. Terutama kamu yang selalu gagal dalam hal percintaan, jika kamu sudah bisa menselaraskan ini secara bertahap, berangsur-angsur, itu akan membaik hubunganmu dengan pasanganmu. Atau ada beberapa dari kalian yang sering banget sial di sini, Mama lihat. Kenapa? Karena mungkin dulu ada suatu perjanjian yang dimana dilakukan oleh keluargamu, entah kamu itu kayak dulu pernah mati suri, atau masih kecil sering sakit-sakitan, atau keberatan nama dan lain-lain. Itu belum bisa dibilang itu nyawa balen, artinya kayak setelah kamu sembuh dari itu atau kamu hidup lagi, belum pernah ada ruatan atau akikoh gitu ya. Tapi juga bisa jadi kayak setiap gini, Mama nggak tahu ya di agama lain, tapi setahu Mama di Islam itu kalau perempuan itu kambing satu, kalau laki-laki itu kambing dua. Coba kalian tanya, atau kalian udah pernah melakukan itu belum waktu kecil. Jadi itu adalah salah satu kita berterima kasih gitu loh sama semesta, bahwa kita diberi kehidupan di dunia ini gitu.
Itu khususnya untuk yang nyawa balen itu, yang dulu pernah mati suri atau sering sakit-sakitan gitu, atau dulunya keberatan nama dan lain-lain. Itu perlu banget untuk kalian. Karena apa? Buang sial hingga kalian menjadi versi terbarunya gitu. Jadi contohnya itu dulu kan ada cerita Nabi Muhammad bertemu dengan nabi, sesama nabi gitu, dan kayaknya ada sesuatu hal yang ya bisa dibilang gini, bukannya ya mungkin kayak wahyu gitu ya, pengetahuan yang orang lain nggak semua tahu, tapi ini memang kayaknya sepele, simple, tapi ini amat sangat bermanfaat untuk kita ke depannya dan pertumbuhan dirimu gitu. Jadi mulailah untuk peka gitu terhadap sesuatu hal ini, dan jangan pernah takut untuk memulai. Mulailah ambil keputusan dan mulailah melakukan suatu perjalanan yang dimana untuk pertumbuhan dirimu. Jangan pernah ditolak, jangan pernah dilawan. Oke? Ini aja yang bisa Mama sampaikan untuk kalian. Semoga bermanfaat, dan Mama mohon maaf jika ada salah-salah kata atau banyak kekurangannya. Dan Mama berpesan untuk kamu, jangan pernah takut oleh kontroversi, karena nggak semua orang itu ngerti yang kamu maksud gitu. Jadi kamu cerita atau ngobrol dengan orang-orang yang sefrekuensi aja, yang sama-sama memiliki bakat spiritual ataupun supranatural. Oke? Dan Mama berpesan untuk kalian, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Dan salam damai. Namaste.